Hai semuanya, ibu-ibu, teman-teman semuanya, emak-emak semua, terima kasih ya untuk apresiasinya. Yang tetap terus nonton Terpaksa Menikah Tuan Muda ini. Sinetron kita ini. For the first time akhirnya masuk ke 10 besar, jadi nggak sia-sia perjuangan kita di sini. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah muda-mudi seluruh tanah air tercinta yang setia menemani Bang Oming di sini, tentu bersama channel Dunia Entertainment. Kali ini akan memberikan kabar terbaru, terhots, teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi tuan muda. Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai. Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini, marilah bergabung bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi. Dunia Entertainment hadir untuk menghibur penggemar setia emak-emak di rumah. Dunia Entertainment akan menyajikan dan mengulas seputar terpaksa menikahi tuan muda yang sudah terhipnotis dengan keromantisan, keseruan serta ketegangan. Tentu ada konflik baru yang bikin emak-emak baper. Bang Oming hadir kembali untuk menyajikan terpaksa menikahi tuan muda yang dinanti-nantikan penggemar setianya. Mengawali terima kasih sebelumnya atas semua motivasi dan partisipasi penonton Dunia Entertainment. Ayo, pantengi terus channel ini, jangan sampai bergeser kemana-mana guys. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kemurahan serta keberkahan rizki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terpaksa menikahi tuan muda Selasa tanggal 16 November tahun 2021. Instagram.com/@aliciarininta22. Sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda kali ini hadir dengan kisah yang semakin menegangkan sebab Sarah kabur diculik orang tak dikenal. Hidup Sarah yang kian menderita pasca diputuskan oleh Reno kini semakin parah. Sebab dirinya kini telah diculik oleh orang tak dikenal. Ia disekap bersama wanita-wanita lain yang mana sepertinya yang menyekap Sarah dan wanita lain tersebut ada kaitannya dengan sindikat penjualan orang. Sarah nampak gemetar dan ketakutan dan sangat berharap agar bisa lepas dari sekapan dan bertemu sama orang tuanya, meskipun nantinya ia harus melihat Reno bersama dengan Ana. Sedangkan bagi Ana sendiri, ia ingin agar Sarah cepat ditemukan agar ia bisa membalaskan dendamnya, sebab sebelumnya ia telah diancam oleh Sarah untuk membunuhnya. Kisah cinta dua wanita terhadap satu pria ini memang menarik untuk disaksikan. Sebab kedua wanita ini rela mempertaruhkan nyawanya hanya untuk bisa hidup bersama dengan Reno. Apa yang dimiliki Reno sehingga kedua wanita ini nampak nekat untuk merebut dirinya? Yang paling mendasar adalah harta kekayaan yang dimiliki Reno, sehingga keduanya tak mau hidup susah di kemudian hari. Sementara itu, Kinanti yang mendapatkan kabar bahwa Sarah hilang diculik, ia menjadi panik dan turut serta dalam upaya pencarian. Sepertinya pelaku penculikan Sarah adalah Dharma. Sebab Dharma alias Raditya mencoba mau menjebak Abimana dengan mendorong Kinanti pergi sendirian mencari keberadaan Sarah. Situasi ini sudah diketahui Abimana, sehingga ia sangat khawatir dengan keadaan Kinanti, sehingga ia pun kemudian memutuskan untuk mencari Sarah bersama dengan Kinanti. Lantas bagaimana nasib Abimana nantinya jika Dharma alias Raditya mengetahuinya ikut bersama Kinanti mencari Sarah? Apakah Dharma alias Raditya langsung membunuhnya atau menyuruh anak buahnya menangkap Abimana? Tak berdaya meluputkan diri dari kamarnya, Ana pun pingsan lantaran keracunan gas tersebut. Meskipun begitu, nyawa Ana masih sempat tertolong oleh Reno yang tak sengaja datang ke kontrakannya dengan niat member kejutan, tapi Reno malah menjumpai Ana yang tengah pingsan. Tak hanya itu, Reno pun menangkap basah Sarah yang saat itu masih berada di luar rumah Ana. Sarah lantas melarikan diri karena takut ditangkap Reno.
Reno yang melihat Sarah kabur mencoba mengejarnya. Namun, Reno tak berhasil menemukan Sarah lantaran Sarah bersembunyi di semak-semak. Reno akhirnya memutuskan untuk segera kembali ke kontrakan, karena dia khawatir telah terjadi sesuatu yang buruk dengan Anna. Di dalam mobilnya, Sarah terlihat sedang bingung dan menyesal. Karena dia telah melakukan hal jahat yang dapat membuat dirinya dijebloskan ke dalam penjara, apalagi aksinya itu tertangkap basah oleh Reno. Sarah pun takut pulang ke rumahnya karena saking takutnya dia dengan Reno yang bisa saja melaporkannya ke polisi. Reno yang telah tiba di rumah Anna tampak begitu terkejut saat mendapati Anna sedang dalam keadaan pingsan. Reno bertindak cepat dengan menerobos masuk ke rumah Anna dan membawa pacarnya itu ke rumah sakit. Sementara itu, Abimana dan Kinanti yang telah dikabarkan perihal kejahatan yang dilakukan Sarah terlihat sangat marah. Abimana dan Kinanti segera mencari Sarah dan mendesaknya untuk bertanggung jawab atas apa yang telah Sarah lakukan kepada Anna. Namun, Abimana dan Kinanti tak dapat menemukan Sarah. Alhasil, Sarah pun dilaporkan ke polisi oleh Abimana dan Kinanti. Usai melaporkan kejadian itu, Abimana dan Kinanti segera beranjak ke rumah sakit untuk mengecek kondisi terkini Anna. Di situ pun suasana romantis kembali dipertontonkan Abimana. Abi membeli teh manis hangat untuk Kinanti, agar Kinanti tak sakit dan masuk angin. Soalnya menurut Abimana, jika nanti Kinanti masuk angin, Abimana pasti akan diminta untuk mengerok tubuh Kinanti lagi. Kinanti yang melihat suaminya begitu perhatian kepadanya pun tersenyum bahagia, sambil menatap dalam wajah suami tercintanya itu guys. Di tempat pelarian Sarah berbuah naas, Sarah terlihat begitu ketakutan karena disekap oleh seorang laki-laki tak dikenal. Rupanya ketika sedang berada di dalam mobil, Sarah diculik oleh beberapa orang laki-laki yang berniat memeras keluarga Sarah. Selain Sarah, di tempat itu juga sudah ada beberapa wanita lain yang bernasib sama dengannya. Abimana dan Kinanti sedang terlihat menjenguk Anna di ruang rawatnya. Kinanti berjanji akan membantu Anna sampai Anna sembuh. Tapi Anna justru mengatakan bahwa jika Kinanti ingin benar-benar membantunya, maka Kinanti harus mencari Sarah sampai ketemu dan menyerahkannya kepada polisi. Di sisi lain, Mama Marissa terlihat sedang marah saat ia mendapat telepon dari seseorang, yang sebenarnya adalah pelaku dari penculikan Sarah. Orang itu meminta tebusan kepada Mama Marissa, jika Marissa ingin Sarah kembali ke rumahnya dalam keadaan selamat. Pencarian Sarah pun mulai dilakukan. Abimana menemui David untuk bersama-sama mencari keberadaan Sarah. Abimana bahkan meminta David untuk mengerahkan semua orang yang bisa membantu David agar bisa secepatnya menemukan Sarah. Diprediksikan, Sarah pada akhirnya akan ditangkap polisi dan dijebloskan ke dalam penjara, usai menderita di tempat penyekapan. Selamat menyaksikan.